Terus gimana tuh jadi konten kreator akhirnya itu gimana tuh? Dari yang awalnya mungkin hanya sharing tentang kehidupan di sana, ada satu momen suamiku ulang tahun. Orang-orang tuh justru salvok kesederhanaan aku dalam memberikan sesuatu, terus bagaimana suami aku merespon hal tersebut. Dan dari situ mungkin muncul ide dari Hira, gimana ya kalau misalnya obrolan kita ini kita masukin di YouTube gitu ya. Akhirnya dari situ kita coba lagi, ngetes lagi, bahasanya ngetes market gitu kan. Terserah deh mau kayak apa tampilan belakang, mau kayak apa editan video kita, mau agak-agak gimana gitu ya, kayak orang baru belajar ngedit, itu bodo amat. Yang penting kita upload aja dulu. Terus gimana tuh jadi konten kreator akhirnya itu gimana tuh? Nah, awalnya dari Hira nih. Iya, awalnya aku. Jadi waktu di sana itu kita sebenarnya bermula dari mencari pundi-pundi Australian dollar ya. Oh iya. Emang bener-bener gara-gara itu? Oh enggak. Enggak kan? Enggak. Maksudnya gini, waktu itu karena kita berdua mandiri. Sorry aku potong. Waktu itu Luffy hanya kuliah aja kan? Kuliah Hanya aja. kuliah? Oh, enggak. Kuliah tapi sambil kerja. Oh sambil kerjanya remote gitu ya? Part time. Oh oke, Part sorry time. lanjut. Nah, jadi aku pun ikut membantu juga nih part time. Tapi di saat yang bersamaan aku tuh juga mengabadikan kegiatan kita selama di sana. Terus setelah dijalani kok kayaknya aku nggak sanggup kalau harus dua ini jalan beriringan. Karena cukup melelahkan pekerjaan. Dua ini part-time. maksudnya apa? Pekerjaan part time dan ngonten. Oh oke. Oke. Karena sebenarnya ngontennya aku tuh awalnya hanya untuk ini kita biar punya Momen lah, momen, biar punya kenang-kenangan kita tuh Iya. pernah tinggal di sini gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani tuh lumayan PR ya untuk bisa menyeimbangkan keduanya itu, sehingga waktu itu berkomunikasilah kita dan akhirnya diputuskan, oke, kalau gitu kamu fokus di konten, suamiku yang bagian kuliah dan kerja. Ya. Terus jadi aku melakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh gitu kan. Oke. Sangat all out gitu Sungguh-sungguh kan. ya. Jadi hal-hal yang apa aja tuh aku suka ngontenin, aku lagi belanja, atau misalnya aku lagi jalan kemana, naik sepeda, aku lagi mau Kontennya itu Instagram Reels gitu? Reels, iya. Oh bikin Reels ya, oke. Aku lagi Sungguh-sungguhnya itu karena ini ya, Mbak, punya mental perantau juga ya harus. Iya kan benar, harus. benar. Jadi kadang-kadang muncul karena kondisi kepepet kan. Itu maksudku. Poinnya itu sebenarnya. aku lagi ngejemur aja, aku kontenin. Kadang aku live, gitu-gitu pokoknya. Oke. Untuk memang. Tapi memang tujuannya memang untuk buat konten dan mudah-mudahan dapat income sih itu kan Iya, tujuannya kan? betul. Oke. Dari situ. Terus dari yang awalnya mungkin hanya sharing tentang kehidupan di sana, sampai akhirnya ada satu momen suamiku ulang tahun. Oke. Aku itu tipe orang yang sebenarnya dibilang ngerayain ya, bukan ngerayain, cuman aku merasa spesial aja gitu di hari tersebut. Sehingga ada sesuatu lah yang mau aku persembahkan gitu kan. Gitu. Jadi mungkin yang kalau aku baca-baca komennya, orang-orang tuh justru salvok sama pertama kesederhanaan aku dalam memberikan sesuatu. Ternyata maksudnya nggak mesti mewah, sederhana tuh juga bisa hangat gitu. Iya. Terus kedua, bagaimana suami aku merespon hal tersebut, mengapresiasi hal tersebut gitu. Itu yang orang-orang jadinya, oh ternyata ada ya orang yang bisa semenghargai itu untuk istrinya gitu. Oh, Ashel. Itu jadi rame ya konten? Itu rame. Dari viral? ya? Iya, Dari situ. itu pertama kali videoku viral dan aku kaget. Kok paginya tungtang. Berapa itu berapa waktu itu? Waktu itu View-nya? viewersnya kayaknya udah sampai di 500-an ribu hanya dalam 2 hari kalau nggak salah. Oh, oke. Dan sekarang tuh udah berapa M gitu ya? Udah, aku lupa sih, tapi itu kan naik terus gitu Ya betul kan. naik terus. Komen banyak banget ya? Banyak banget. Ternyata salvoknya justru ke situ gitu. Oh, kesederhanaan kamu mempersiapkan itu gitu loh. Dan mungkin orang melihat terkonsep ya. Mungkin konten yang aku buat tuh dilihat cukup terkonsep sehingga membuat orang tuh merasa ih bisa ya ternyata kita bikin kayak gini juga buat pasangan kita. Padahal ya sederhana gitu loh. Sederhana. Oke, keberhasilan kamu ketika bikin konten terus akhirnya viral gitu ya. Dan akhirnya kamu menemukan pola kan? Iya, betul. Nah, boleh kasih tahu nggak ke teman-teman? Maksudnya apa sih rumusnya atau polanya? Misalnya Entah hooknya atau apanya gitu ya. Iya, misalnya kita temukan dulu misalnya positioning kita nih. Benar. Oke, kita mau ambil segmennya relationship antara suami istri. Misalnya positioningnya itu. Terus nanti kan turun ke bawah kan bikin konten plannya seperti apa. Itu boleh ceritain nggak? Sehingga teman-teman yang ingin menjadi konten kreator jadi tahu juga kami harus ngelakuin ini nih gitu. Dengan
dengan positioning masing-masing gitu loh. Ya, ini menarik sih. Karena mungkin pada awalnya justru kami tuh lebih ke nggak tahu ya kita tuh mau arahnya kemana ya. Benar. Awalnya nggak tahu. Berarti coba-coba terus ya. Iya, jadi jadi kami gitu ya. hanya asumsi Trial and tadi, kita coba buat vlog aja, mungkin teman-teman suka kali ya. Iya. Oh, kamu kan bikin vlog juga akhirnya? Nah, jadi mungkin Hira lebih fokusnya di Instagram. Ya. Aku juga membantu dari sisi YouTube-nya. Oh. Jadi buat vlog juga, ngeditnya juga Vlog dibantu. PMI di luar negeri gitu ya. Iya. Oke. Jadi dari situ berangkatnya awalnya mencoba terus tuh. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya followers kita atau Tertarik market nggak ini sukanya yang mana sih dari yang kita buat nih. Tapi muncul waktu itu suatu ide dari kami diskusi di mobil perihal apa ya, kayak semacam unpopular opinion ya, perihal apa yang difikirkan laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Iya. Dan dari situ mungkin muncul ide dari Hira, gimana ya kalau misalnya obrolan kita ini kita masukin di YouTube gitu ya, mungkin seru kali ya. Akhirnya dari situ kita coba lagi, ngetes lagi, bahasanya ngetes market gitu kan. Akhirnya kami Validasi. coba, iya betul, validasi. Kami coba, loh kok lebih rame gitu kan, lebih rame, ke orang-orang malah lebih suka ya tentang konten-konten opini seperti ini gitu kan. Iya. Akhirnya kami coba lagi deh, rame ya. Kami coba lagi untuk konten yang ngobrol lagi. Oh tinggi lagi ya. Terus Tingginya di mana? Di vlognya? di viewers Atau YouTube-nya. di Reels? YouTube. Oh di YouTube malah itu? di YouTube. Oh YouTube, oke. Oh gini, itu beriringan sebenarnya. Jadi Promo, di Reelsnya promo aja gitu kan maksudnya? iya benar. Di Reelsnya aku tetap upload konten tuh yang lebih ke daily. Oke, Kalau yang pendek-pendek ya, oke. di YouTube itu lebih ke vlog sama podcast kita, obrolan kita gini. Oh, oke. Tapi ternyata kalau ditanya rumusnya apa, rumusnya adalah relate sama kebanyakan orang. Oke, relate dengan apa yang kalian lakuin maksudnya gitu kan? Relate dengan apa yang kita lakuin, tapi juga relate dengan kehidupan orang lain. Oh. Karena nggak semua hal yang kita lakuin itu relate di kehidupan orang lain kan. Iya. Kita punya journey-nya masing-masing nih, Betul. beda-beda gitu kan. Betul. Ketika kita misalnya nih posisinya aku sebagai anak pertama yang punya watak tegas, aku mengalami, anak pertama perempuan di luar sana pun mengalami hal yang sama kebanyakan. Tidak secara umum ya. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang relate, yang mungkin seneng orang dengerin. Dan mendapatkan, dan mereka tuh kayak mendapatkan sesuatu insights yang baru. Ya, Dari perspektif lain dari obrolan kita kalau di YouTube. Tapi kalau dari Instagram mereka ngelihat caption kita, cerita kita dalam sebuah caption. Jadi captionnya itu tuh aku cenderung punya satu hashtag yang orang tuh selalu ingat, hashtag itu pasti ingatnya kita. Oke, apa itu? Hashtagnya tuh jangan lupa minta. Karena setiap closing caption aku selalu bilang, aku selalu cerita bahwa ini tuh sesuatu hal yang pernah aku minta sama Allah. Salah satu contohnya mungkin ketika kita Melbourne. hidup di Melbourne. Oke. Suamiku kan suamiku kan tadi tes kan di mana-mana nggak keterimanya di Melbourne. Mungkin itu bagian dari doaku, ya Allah tolong di Melbourne aja misalnya gitu. Jadi maksudnya aku tuh pernah minta sama Allah sebelum menikah untuk tinggal di luar negeri, tapi khususnya tuh di Melbourne. Spesifik ke Melbourne. Spesifik doanya. Loh ya alhamdulillahnya suamiku keterimanya di Melbourne juga. Jadi mungkin jalannya dari situ, sehingga banyak hal-hal yang aku minta sama Allah kejadian, itu yang aku ceritakan di caption, yang membuat orang tuh jadi tertarik bahwa oh iya ya, kita tuh jadi kayak saling ngingetin jangan lupa minta ya sama Allah. Ya, karena kita minta gratis itu, kok. Iya. Gitu. Maksudnya jangan lupa minta ke Allah maksudnya. Minta ke Allah. Ya, Jadi jangan lupa minta sama Allah, aku bilang gitu. Oke, mungkin lebih kita ngomong teknis lagi nih soal tadi, yang soal rumus tadi, maksudnya relate. Aku juga sepakat dengan relate dengan kehidupan pribadi kita, sehingga orang ngelihatnya bukan settingan gitu loh. Benar. Iya. Memang real. Memang realnya kayak gitu kan. Nah, terus mungkin pengen nanya, berapa lama kalian menemukan pola maksudnya gitu ya? Karena kan ini ada YouTube juga, dan kan gamenya berbeda kan? Betul. Sama Reels sama Instagram tuh berbeda. Gimana cara kalian ketemu formula? Iya, gitu formula ya? tuh lama kan, tadi perlu validasi dulu gitu kan? Coba ini coba itu berapa lama tuh sampai nemuin kayak gitu? Untuk berapa lamanya sebenarnya? Kayaknya kita nggak begitu ngitung berapa lamanya gitu ya. Karena jalan aja pokoknya. Jalan aja. Ya, tapi yang kita kejar di awal tuh justru kuantitasnya dulu. Kita nggak ngejar bagus tuh, kualitas. bagus maksudnya. Iya. Terserah deh mau kayak apa tampilan belakang, mau kayak apa editan video kita, mau agak-agak gimana gitu ya, kayak orang baru belajar ngedit, itu bodo amat. Yang penting kita
upload aja dulu. Upload dulu. Jadi halnya yang di Instagram. Jadi kita ngejar kuantitas dulu. Begitu kuantitasnya udah banyak, berjalannya waktu kita kan akan belajar nih. Misalnya, oh ternyata dari editan kita yang ini bisa ditambahin kayak gini ya. Oh ternyata dari editan yang kayak gini. Jadi kita belajar dari pengalaman kita kemarin gitu. Oke. Berarti yang kalian gunakan adalah bagaimana memperbanyak kontennya aja dulu gitu ya. Betul. Sehingga kalian bisa belajar di situ, sehingga nanti terjadi validasi, sehingga tahu oh ini konten yang cocok untuk marketnya kami gitu ya. Betul. Dan banyak ternyata konten yang relate. Dan tetap harus relate ya. Dan ternyata itu tervalidasi sebenarnya dari dua konten kami yang fokus pilarnya ke vlog dan pilarnya ke ngobrol, itu selalu lebih banyak di ngobrol. Makanya sekarang kami fokuskan di sini. Oke.